sampai tadi malam memang banyak teman-teman wartawan juga yang meminta konfirmasi ke saya, tapi saya merasa harus berbicara dulu dengan para pimpinan, seluruh unsur pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan baru saja kami melaksanakan pertemuan tersebut, dan kemudian kami nanti akan disampaikan, atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nanti akan disampaikan oleh Pak MQ Iswara. Sekian pengantar dari saya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Jadi Pak Ketua, para Wakil Ketua, para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, dan tentunya teman-teman media yang saya hormati. Setelah tadi kami melakukan rapat pimpinan DPRD yang dipimpin langsung oleh Pak Ketua DPRD, para Wakil Ketua hadir seluruhnya, dan juga para Ketua Fraksi, 9 fraksi juga hadir seluruhnya. Kami membahas dan mencermati terkait dengan tuntutan desakan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, setelah tadi kami membahas, para pimpinan DPRD dengan seluruh ketua fraksi, kami bersepakat, kami siap tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi. Untuk dievaluasi, dan tentunya karena tunjangan perumahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Provinsi Jawa Barat, evaluasinya nanti akan dilakukan oleh Kemendagri. Kami siap untuk itu. Barangkali itu saja secara singkat yang saya sampaikan, bahwa sekali lagi DPRD Provinsi Jawa Barat siap untuk mengevaluasi, siap untuk dievaluasi terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan evaluasi adalah momentum yang tepat sebenarnya, karena saat ini APBD perubahan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025 sedang dievaluasi oleh Kemendagri. Jadi sekali lagi ini timingnya pas, kami akan menyerahkan seluruhnya kepada Kemendagri. Demikian. Ya, di dalam unit penerimaan kita, di dalam take home pay kita, yang terbesar itu adalah tunjangan perumahan. Nilainya 62 bagi anggota, 64 bagi pimpinan. Tapi itu sebelum pajak, ya. Dan pajaknya pajak progresif 30%. Jadi kami menerimanya selama ini hanya 44 juta. Nah, sekaligus saya meluruskan ini. Jadi dari 64 juta yang saya terima dan 62 di anggota, di dalam list gaji kami itu sebelum pajak, dipajak 30%. Jadi kami terimanya hanya sebesar 44 juta sebenarnya. Dan itu merupakan bagian yang terbesar dari take home pay kita. Kenapa mungkin ada tuntutan dari mahasiswa, masyarakat, karena itu memang itu yang terbesar. Nah, terkait dengan kinerja, mohon dipahami, Provinsi Jawa Barat mungkin berbeda dengan provinsi yang lain seperti tetangga kita. Jawa Barat terdiri dari 27 kabupaten kota, jaraknya relatif jauh gitu ya, satu kabupaten dengan kota lainnya. Dan kemudian di dalam undang-undang menyatakan bahwa setiap anggota dewan berkedudukan di ibu kota provinsi, dan kita tidak mempunyai rumah dinas. Di undang-undang disebutkan bahwa setiap anggota DPRD wajib berkedudukan di ibu kota provinsi, yaitu di kota Bandung artinya. Dan kita tidak punya rumah dinas. Jadi itu adalah hak kita yang kami terima sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Nanti bisa dibaca silakan di PP tersebut. Jadi dengan kata lain, ini adalah penerimaan yang legal kami terima. Cukup? Yang pertama, setiap penerimaan yang kami terima itu ada dasar hukumnya, baik undang-undang, peraturan pemerintah, terakhir tentunya Kemendagri. Setiap APBD kita itu dievaluasi, baik APBD murni maupun APBD perubahan.
oleh keputusan Menteri Dalam Negeri, ya, terkait dengan besarannya, berapa kali per tahun, itu semua dievaluasi oleh Kemendagri. Jadi jika Kemendagri sebagai pembina, sekali lagi, Kementerian Dalam Negeri itu adalah pembina dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Itu undang-undangnya berbicara begitu. Kalau Kemendagri tidak mengizinkan, tentunya kami juga menerima dicoret. Bahkan seringkali kami mengajukan dicoret oleh Kemendagri. Kami mengajukan dikurangi oleh Kemendagri. Dan itu Sekretariat DPRD juga mengajukan dengan backup bukti-bukti yang diminta, prasyarat yang diminta. Contoh misalnya survei, appraisal, itu dilampirkan Pak. Nah jadi sebenarnya angka ini sudah angka yang pertama, angkanya perujukannya sesuai dengan undang-undang, PP dan Permendagri yang ada. Yang kedua, angkanya sudah hasil appraisal, kita ajukan ke Kemendagri. Yang ketiga, sudah persetujuan Kemendagri. Nah jadi kami kalau memang ternyata oleh masyarakat ini dianggap tidak patut, ya, mencederai perasaan masyarakat, teman-teman mahasiswa, kami siap evaluasi. Baik, barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki rumah di Kota Bandung atau ada yang sewa atau seperti apa sih Pak? Ya, terminologi memiliki rumah, terminologinya di dalam undang-undang itu berkedudukan berdomisili di ibu kota provinsi. Nah, jujur, dan yang kami terima juga tentunya tidak serta-merta cukup juga barangkali untuk membeli rumah. Jadi ada yang membeli rumah sekedarnya, secukupnya, ada juga yang kontrak, atau ada juga yang mungkin membeli apartemen dengan nilai yang kami terima. Nah, dengan adanya tunjangan perumahan tersebut, hampir seluruh anggota dewan mengambil pinjaman dari Bank Jabar Banten. Mengambil pinjaman dari Bank Jabar Banten yang dibayar setiap bulan selama 5 tahun. Selama 5 tahun dibayar setiap bulan. Dan cicilannya adalah 45.900.000 setiap bulan. Itu untuk membayar apartemen yang kami sewa, rumah yang kami kontrak di Bandung. Jadi kita menyicil setiap bulan 45.990.000 ke Bank Jabar Banten. Baik, terima kasih. Itu termasuk yang sudah punya rumah di Bandung juga Pak? Aduh, nanti biar besok ada berita lagi. Sekarang itu dulu. Oke Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.